Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk pertemuan kita hari ini mungkin perdananya untuk kegiatan mentoring eh, laki-laki ya, untuk mungkin ini salah satu bagian dari kegiatan hima ya, dari sesi kerohanian. Baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu ya, agar pertemuan kita hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang pemuda dan kebangkitan Islam. Ya. Nah, kalau kita lihat ya pada saat sekarang, itu ya, para pemuda itu bagaimana mungkin evaluasi yang baik dari pribadi kita masing-masing ya, kemudian dari yang kalian lihat ya, potret negeri para pemuda saat ini itu seperti apa? Menurut kalian untuk pemuda saat ini bagaimana? Sudah bagus, baik atau kurang? Kurang, Gimana? Pak, lebih kurang, Pak. Kurang. Kenapa? Bisa dari akhlaknya atau kelakuan yang mana terpengaruh dari sosial media ya, kemudian budaya-budaya asing juga bisa mempengaruhinya. Nah, di sini banyak juga ya penggunaan para pemuda itu merokok jadi suatu hal biasa ya. Jadi kalau anggapannya itu kalau merokok adalah gentle gitu ya. Merokok itu apa? Laki gitu, laki-laki banget gitu ya. Atau keren dan lain sebagainya. Padahal ya tentu itu anggapan yang keliru gitu ya. Justru sebenarnya para pemuda itu yang meninggalkan rokok, ya, apalagi miras dan narkoba ya, itu adalah hal yang sangat keren sekali ya. Minuman keras juga sangat marak sekali ya, karena saat ini bahkan untuk membelinya online juga ada gitu ya. Atau narkoba juga ya, itu tentu hal yang bertentangan dan merusak generasi para pemuda saat ini. Banyak angka kematian itu ya karena ini ya, narkoba, miras, dan tentunya ada hukumannya ya kalau udah tertangkap gitu. Kemudian ada juga dari hal biasa yang mungkin saat ini marak terjadi adalah pacaran dan juga seks bebas itu ya, naudzubillah. Ya, bahkan ini ada berita-berita terkait dengan mantan pacar bunuh ya, yang bergelang Java Jazz karena sakit hati itu ya, karena sakit hati kemudian dengan mudahnya dia membunuh orang lain gitu, naudzubillah ya. Kemudian apalagi karena pria ini lakukan aborsi dengan injak-injak perut pacar. Nah, karena ini krisis moral ya, karena apalagi gaya hidup yang bebas, tidak ada pembatas ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Kayak pacaran yang sekarang ya, bahkan ditemui di jalan-jalan itu seperti tanpa malu ya. Berboncengan bukan mahram, kemudian sambil pegangan tangan di jalan. Ini tanpa ada rasa malu ya, padahal itu dilihat orang-orang. Nah, ini pengalaman Pak Arifin juga ya, ketika di jalan ada seperti itu. Astagfirullahaladzim ya. Nah, ini tentu hal yang jadi koreksi gitu ya. Bagaimana batasan antara hubungan laki-laki dan perempuan.
Kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini tewas setelah main game online nonstop 40 jam. Ya. Main game online seharian, tewas di warnet. Nah, sekarang kan banyak yang pecinta-pecinta game gitu ya, bahkan lalai gitu dengan waktu yang dia jalankan. Waktu sholat, tapi karena dia sibuk dengan gamenya terus menerus ya, waktunya makan dia tetap main game ya. Bahkan mungkin gitu ya, ketika waktu kuliah dosen sedang memaparkan pun, kalau yang pecandu game itu tetap dia bermain gitu ya. Berarti kan itu keliru ya dalam hal adab, kemudian dalam hal kebiasaan. Nah, ini tentu kalau yang bagi pecinta game ya, mungkin atau seharusnya itu berhenti gitu ya, kalau misalkan itu melalaikan segalanya gitu ya. Kalau yang suka bagaimana? Ya mungkin bertahap ya, sedikit demi sedikit berhenti gitu ya, diganti dengan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat gitu, dengan baca buku, baca Al-Quran atau belajar ya. Karena pada dasarnya belajar itu ya dimanapun dan kapanpun. Apalagi pada saat ini yang udah mulai masuk libur gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan betul-betul untuk hal yang positif gitu. Kemudian banyak sekali terjadi permusuhan, perkelahian, tawuran gitu ya. Yang marak ada di televisi pun itu banyak ya. Tawuran antar sekolah sampai bahkan gitu ya dibacok, ya, bawa pedang, bawa senjata tajam, saling bunuh, naudzubillah. Nah, itu hal yang sangat merusak sekali generasi bangsa gitu ya. Perkelahian juga ya, tawuran itu bahkan ya di sini ada supporter sepak bola Indonesia tawuran ya, karena fanatikme memilih apa eh, pecinta bola yang fanatik gitu ya, ketika kalah bahkan sampai ada yang membunuh orang gitu ya, membunuh supporter lain. Nah, ini kan sangat ngeri sekali ya. Padahal ya apa itu hal biasa saja, tetapi kenapa sampai sedemikian ya? Karena cinta yang berlebihan yang tidak didasari dengan kebenaran, dengan tidak didasari dengan kebaikan, sehingga hal-hal seperti itu ya dengan mudahnya dilakukannya gitu ya. Nauzubillah ya. Kemudian tergila-gila pada artis, ya, pembeli tiket konser Justin Bieber sampai 1 kilometer. Nah, padahal apa sih di dalamnya itu artis ya, sampai konser kayak gitu. Padahal di dalamnya kan banyak mudorotnya ya. Banyak juga yang mengikuti konser itu dengan apa pasangan lawan jenisnya yang bukan mahram, dengan membawa minuman keras, berjoget-jogetan, ya, hura-hura dan sebagainya. Pada akhirnya ya dia tanpa disadari itu merugikan dirinya sendiri, ya, merusak generasi bangsa. Kemudian mengikuti gaya-gaya dari artisnya. Oh, gayanya itu ditato, pada ikutan ditato. Oh, gayanya itu apa seperti ini perilakunya, seolah-olah meniru kepada apa panutan artis yang salah tersebut gitu ya. Siapa sih pemuda itu? Nah, di setiap kebangkitan pemudalah itu pilarnya ya. Di setiap pemikiran pemudalah pengibar panji-panjinya. Ini menurut Syekh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Jika diibaratkan matahari, maka usia muda sama halnya dengan pukul 12. Ketika matahari bersinar, bersinar paling terang dan paling gak panas. Pemuda mempunyai kekuatan yang lebih secara fisik dan semangat bila dibandingkan dengan anak kecil atau orang jompo. Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Ya, jadi tentunya ya fisik yang paling baik ya sebenarnya yaitu adalah para pemuda ini. Sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Pada pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban, sejarah mencatat semangat darah kemerah kaum mudalah yang menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Ini dari Ustadz Bahtiar Nasir. Kemudian
menurut Ustadz Budi Asyari, pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, ledakan ruhiah, ketegaran, kesegaran, energi karya besar dan peradaban Islam. Jadi peran pemuda itu sebenarnya sangat penting sekali ya untuk perubahannya, perkembangan suatu bangsa, termasuk Islam. Tapi kalau kita lihat ya banyak pemuda itu malah kurang ya dalam mengikuti kegiatan yang positif. Contohnya ketika di masjid yang banyak itu adalah orang tua ya orang lansia, tapi para pemuda banyak yang main game, main kemana ya. Jadi tidak diperhatikan itu untuk kebaikannya. Kemudian di sini ada tentang pemuda Islam dan kejayaan Islam. Nah, mungkin tadi juga udah tahu ya, para sahabat Rasulullah SAW dengan usianya sangat muda, dia sangat sukses ya dalam menjalankan misi perkembangan Islam, memuliakan Islam itu ya, memperjuangkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang jadi panutan yang seharusnya kita ikuti, bukan para artis-artis yang tidak jelas gitu ya. Nah, ada Ali bin Abi Thalib ya, 8 tahun udah sukses dengan dengan usia mudanya gitu ya. Zubair bin Awam 8 tahun, Talhah bin Ubaidillah 12 tahun. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Kemudian Zaid bin Harithah menjelang 20 tahun. Kalau kalian rata-rata berapa tahun nih? 19, 20, 21 ya. Kisaran segitu. 20 tahunan lah ya. Oke. Nah, ini banyak para pemuda ya di sini yang mereka sukses dengan usianya yang masih relatif muda. Kemudian mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena hilangnya ruh tarbiyah Islamiyah. Karena banyak sekali apa yang ditampilkan itu adalah hal-hal kemewahan, hiburan dunia ya, sedangkan dalam kecintaan terhadap Islamnya itu sangat minim gitu ya. Kemudian tidak ada suri tauladan dan panutan yang baik. Ya, padahal kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, kemudian kisah para sahabat Rasulullah SAW, atau orang-orang yang baik, para habaib, orang-orang soleh, para asatid, ya, itu banyak yang bisa diambil. Tetapi lebih banyak lagi ternyata yang mengambilnya itu adalah artis-artis yang sering muncul di sinetron yang mana sebenarnya gitu menggambarkan pacaran, kemudian apalagi menggambarkan ketenaran, kemewahan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian para pemuda sering frustasi dan kecewa gitu ya. Banyak yang rapuh ya. Mungkin bisa jadi karena mendengarkan lagu-lagu galau juga ya. Kemudian meresapi pada akhirnya sesuai dengan rasa yang dimilikinya sehingga rapuh ya. Banyak juga yang karena hal tersebut ya banyak bunuh diri kayak gitu ya. Naudzubillah. Media dan informasi juga memang yang didominasi adalah ya hiburan ya, tapi untuk kebaikan masih sedikit sekali. Makanya kalian bisa juga ya menebarkan kebaikan itu di dalam media sosial gitu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan untuk apa? Untuk meningkatkan ya dakwah Islamiyah agar lebih luas lagi. Kalau sekarang kan zamannya itu media sosial gitu ya. Kalau media sosialnya diisi dengan kebaikan, yaitu akan menyebarkan banyak juga ya insya Allah. Jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Hilangnya ruh tarbiyah Islamiyah, faktor Islamiyah yang telah mengorbitkan dan mengharumkan nama para sahabat, tabi'in dan pahlawan Islam lainnya. Generasi Islam dicekoki dengan materi yang makin membuat cinta kehidupan dunia dan takut akan kematian. Nah ini ya. Wahai saudaraku, para pemuda, mari kita luruskan niat dan memperbaiki jalan hidup kita.
Ini sesuai itu dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita itu luruskan niatnya untuk apa sih hidup di sini teh? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar aktivitas belajar, akhlak dan budi pekerti, ilmu, pengetahuan, muamalah, interaksi usaha dan apapun berbuah kebaikan. Jadi aktivitas kita bahkan aktivitas duniawi pun ya kalau kita diniatkan untuk kebaikan itu akan jadi pahala ya. Kita belajar ke kampus diniatkan untuk kebaikan ya karena Allah Subhanahu wa taala akan jadi pahala. Kita ngambil batu di jalan, duri di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan untuk memindahkan karena Allah ya agar orang muslim dengan mudah melewatinya itu pun jadi suatu kadang pahala bahkan salah satu yang bisa mengantarkan ke surga gitu ya. Nah, ketiadaan suri tauladan yang dan panutan yang baik ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi sebenarnya itu ya suri tauladannya Rasulullah SAW dari aktivitas dari berbagai aktivitas gitu ya. Jadi idola kita ya bukanlah artis ataupun yang lain gitu, tapi yang paling tinggi idola kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari aktivitas kecil ya minum, biasakan minum kalau aqua itu tangan kanan. Ya. Kebalik ya banyak itu buka tutup tangan kanan, minumnya tangan kiri. Coba dibalik, diusahakan ya agar terbiasa. Kalau lupa diulangi lagi ya. Jadi tangan kanan. Kalau misalkan kita ke WC, masuk kaki kiri dengan baca doa ya. Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau misalkan lupa masuk WC itu kaki kanan, ditarik lagi ya, tarik lagi kakinya. Diulangi lagi sampai terbiasa. Ya. Pakai baju ya. Terlebih dahulu yaitu kanan gitu ya. Kalau kiri dibuka lagi aja, diulangi. Kenapa? Karena agar teringat selalu ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi suatu hal yang biasa itu pun bisa jadi istimewa, hal yang istimewa. Karena apa? Karena kita kaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kita meneladani Rasulullah, ingat Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa bertindak kasar? Ya. Kita mau ngomong kasar kepada orang lain. Kita lihat bahwa orang lain adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tidak akan berani melakukan hal sewenang-wenangnya seperti itu ya. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Frustasi dan kecewa. Nah, di sini orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan sebaik-baik tipu daya. Orang kafir itu tentu memberi buat tipu daya ya. Tapi Allah lah yang akan lebih baik ya daripada mereka ya. Kemudian la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih ya, karena Allah selalu bersama kita ya. Ya, mari kita bersama mengkaji Al-Qur'an ya. Seberapa banyak Al-Qur'an yang kita baca tiap harinya. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran atau kita lalai dengan baca Al-Quran karena sibuk dengan permainan game, sibuk dengan aktivitas yang lain sehingga kita lupa dengan baca Al-Quran. Misalkan ya, tiap hari itu jangan tinggalkan baca Al-Quran. Walaupun misalkan gitu, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, usahakan konsisten ya, tidak meninggalkan Al-Quran. Atau syukur-syukur ya sehari 50 ayat, 100 ayat itu luar biasa ya. Ini sangat jarang juga ya ditemukan para pemuda ya. Ya selain di pesantren gitu ya. Di kalangan umum itu yang uh, baca Al-Qur'an ya. Coba kita belajar ya dari diri kita masing-masing ya.
kemudian ngajak teman untuk membaca Al-Quran. Kemudian media dan informasi ya sekarang terkurung ya karena apa media-media YouTube, Twitter, Facebook, ya, WA atau yang lainnya. Ya. Kemudian 10 motivasi bagi pemuda Islam, yaitu yang pertama kembali total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat gitu ya. Tentunya kita merupakan seorang pendosa gitu ya. Sehingga kita bertaubat kepada Allah sepanjang waktu, setiap waktu beristighfar, sholat taubat ya. Kemudian tambatkan hatimu pada masjid ya. Nah, ini juga sama ya, para pemuda itu yang hal biasa juga ketika jadi hal biasa ketika ada waktu azan, waktu sholat, dia lalai, tidak ke masjid gitu ya. Usahakan tetap sholat di masjid gitu ya. Bahkan kalau misalkan ada pelajaran pun gitu ya, boleh dipersilahkan gitu ya kalau misalkan minta izin kepada dosennya, minta izin kepada gurunya untuk atau aktivitas ya berhenti gitu ya, berhenti dulu untuk melaksanakan sholat itu diperbolehkan dan dipersilahkan gitu ya. Atau syukur-syukur di masjid itu ya, usahakan sholatnya berjamaah. Sambunglah tali silaturahmi, silaturahim ya, itu dengan baik dengan saudara ya, sahabat, kerabat dan sebagainya. Jadi jangan ada permusuhan. Mana kepedulianmu terhadap umat Islam? Contohnya bagaimana kepedulian terhadap umat Islam? Adalah contohnya kita saling mengingatkan hal yang kecil gitu ya, mengingatkan kebaikan. Itu juga untuk kepada teman ya. Jangan sampai ada ketika lihat teman kita itu sibuk dengan bermain, kemudian lalai, kita biasa saja. Harusnya kita sedih ya dan mengingatkan. Atau kita melihat saudara kita yang perempuan atau orang teman kita perempuan kemudian tidak menggunakan hijab, kita biasa-biasa saja. Bukan seperti itu, tetapi kita merasa sedih ketika ada teman kita ya, ketika tidak menutup aurat. Gitu ya. Kita nasihati, kita doakan, ya. Dan bukan malah kita mendukungnya. Wow ini bagus, rambutnya bagus, wow ini cantik. Nah, itu salah gitu ya. Kita mendukung pada suatu kesalahan itu salah. Kemudian manajemen waktu dengan baik ya. Gunakan waktu lapang dengan hal-hal yang positif. Kenali dan pelajari agamamu. Jadi tingkatkan lagi ya pengetahuan kita terhadap Islam. Kemudian jadilah pemuda yang berprestasi. Nah, berprestasi di sini tentunya kita didapatkan tidak secara instan ya, tetapi dengan belajar ya. Atau mungkin ada perlombaan mungkin ya. Atau kalau bukan prestasi itu bukan hanya dari segi event tertentu ya, tetapi dari setiap hal apapun gitu ya, itu bisa jadi berprestasi ya. Kita bisa mengajak teman kemudian temannya itu ikut sholat kita, ya itu juga prestasi gitu ya, mengajak kebaikan. Bagaimana kalau belum berhasil? Ya kita dengan sabar, dengan terus menerus, bukan tidak berhasil kita berhenti gitu ya dalam mengingatkan kebaikan. Kemudian seaktiflah dalam memilih teman, apalagi sekarang gitu ya. Teman itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita. Kalau kita bertemannya dengan orang yang tidak baik, ditakutkan kita juga akan terbawa arus gitu ya. Pilihlah teman-teman yang baik, teman yang soleh, ya teman-teman yang mengajak dalam kebaikan. Kemudian tentunya berjamaah lah gitu. Berjamaah di sini tentunya kita berjalan itu bukan sendiri-sendiri gitu ya, tetapi bersama-sama ya dalam membangun suatu kebaikan dan tetap harus optimis gitu. Kembali kepada Allah. Nah, dalam Quran surat Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Kan ada istilah kalau sekarang itu Allah itu kuat, ngapain dibela? Padahal Allah sendiri yang menyuruhnya. Maksudnya apa sih? Menolong agama Allah, yaitu termasuk ketika ada kemungkaran kita buka tidak mendukungnya, tapi kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya.
Kalau ada suatu kerusakan, ya kita cegah ya kerusakan tersebut. Bukan kita membiarkannya. Kalau membiarkannya, ya imbasnya kepada masyarakat sekitar tersebut gitu ya. Ada contohnya misalkan ada suatu apa prostitusi atau tempat judi ya, kemudian kita melihat hal tersebut kemudian didiamkannya, ya nanti murka Allah itu ya ditakutkan ya pada masyarakat tersebut yang tidak mengingatkannya ya, yang tidak mencegahnya ya. Nanti kalau misalkan merembet menambah ke yang lain, nah itu akan memperburuk lagi ya. Nanti pada ikut-ikutan yang hal tidak baik itu. Kenali dan pelajari agamamu, yang mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi mencari ilmu itu sangat penting ya dan wajib bagi kita semua. Jika kamu tidak tahan pada lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i gitu ya. Nah, kemudian satu huruf 10 kebaikan. Apakah pada mau? Nah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan hingga 10 kali. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Kalau misalkan baca bismillah aja itu berapa huruf? Banyak ya. Baca satu ayat aja banyak ya. Satu juz lebih banyak lagi. Jadi ya istiqomah ya, misalkan habis sholat ya satu ain misalkan nggak apa-apa ya, 5 ayat satu ayat misalkannya nggak apa-apa ya, asal kita konsisten ya. Satu ain misalkan ada 10 ayat, kalau 5 waktu 50 ayat. Nah, itu contohnya gitu ya. Kalau lebih banyak itu lebih bagus juga ya. Apalagi dipelajari juga dari maknanya. Lambatkan hatimu pada masjid ya. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Barang siapa yang berangkat menuju masjid, baik di pagi maupun petang, maka Allah akan menyediakan istana untuknya di surga. Tiap kali ia berangkat. Ya, jadi setiap berangkatnya itu Allah menyediakan istana di surga. Masya Allah. Ya. Hanya saja karena pahala itu tidak diperlihatkan. Ya. Sehingga ya banyak orang itu ya menyanyiakannya gitu ya. Nah, ini bahkan ada istilah jogging 500 meter kuat, ke masjid 50 meter gak kuat. Itu laki itu naik gunung berapa? 1000 mdpl gitu ya. Kuat, tetapi ke masjid yang cuma 5 meter misalkan tidak bisa. Nah, itu kebaliknya. Ini waktunya 10 menit lagi ya. Jadilah pemuda yang berprestasi. Abu Qasim Az-Zahrawi, penemu pertama alat-alat bedah, membuat benang untuk menjahit bekas operasi gitu ya. Nah, jadi para pemuda juga bisa ya mencari menjadi berprestasi itu ya kalau misalkan termasuk kesehatan ya, nilai kesehatan di sini ada ya. Jadi bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ketika hasil dari penemuannya itu berhasil digunakan oleh orang lain, itu kan terus-menerus akan jadi manfaat gitu ya. Ilmu matematika juga ya bisa sambung silaturahmi ya tentang dengan saudara kita ya. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada saling caci maki ya. Saling saling menyikut gitu ya kalau istilah sekarang itu. Kemudian selektiflah dalam memilih teman. Berteman dengan orang baik dan soleh ibarat berteman dengan parfum ya. Berteman dengan orang jahat dan berperilaku buruk ibarat berteman. Maksudnya kalau kita berteman dengan orang baik maka kita insya Allah akan ikut kebaikannya. Berteman dengan orang-orang yang rajin ke masjid kita juga bisa ikut kebaikan. Tapi kalau misalkan ikutnya orang-orang rokok misalnya atau orang-orang yang suka bermain ya atau berjudi ya, ya nanti takutnya ikutan terbawa arus tadi ya, nanti ikutan malah dari bagian mereka. Alhamdulillah.
mana kepedulianmu terhadap umat Islam, ya termasuk ketika ada saudara Islam kita ya yang dijajah, di apa berantas diperangi. Nah, kita tentunya merasa sedih ya dan doakan yang terbaik mereka. Atau ketika ada finansial kita bantu mereka berjamaah dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Kemudian tentunya kita manajemen waktu ya demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengucapkan kebajikan serta saling nasihati untuk kebenaran serta saling nasihati untuk kesabaran. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itu ya. Kemudian harus optimis ya. Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Harus percaya diri, jangan pesimis ya. Nah, udah jelas sampai di sini. Jadi intinya kita meningkatkan kembali ya semangat kita untuk uh, apa melanjutkan ya atau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi dalam apa saat ini ya mungkin ada kemunduran dari akhlak, mungkin terjadi kemunduran dari sikap. Nah itu perlu diperbaiki ya dari diri kita masing-masing dulu ya. Kemudian ya sambil diri sendiri juga sambil mengajak kepada teman-teman ya untuk apa dalam hal kebaikan. Udah siap jadi pemuda yang sukses dan tentunya Siapa? dicintai oleh Rasulullah Insya Allah SAW. siapa? Allah ya. Ya, termasuk hal-hal tadi ya kayak sholat duha ya membaca Al-Quran itu luar biasa ya untuk apa para pemuda saat ini ya yang mana banyak yang lalai sehingga ya perlu apa ditingkatkan kembali ya dalam hal yang positif seperti itu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya mau habis juga ya. Atau mungkin ada program tertentu yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga silaturahmi kita ya untuk menjaga apa kebersamaan kita dalam hal kebaikan. Contohnya misalkan mungkin satu orang satu ayat sehari kemudian dikirim ke grup dan dilanjutkan itu juga bisa. Misalkan Pak Arifin surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian teman yang lainnya 5 sampai 6 gitu. 6 sampai 7 dan seterusnya juga nggak apa-apa ya. Itu apa untuk misalkan kebersamaannya untuk pribadinya mangga lebih banyak lagi nggak apa-apa gitu ya. Ya itu contoh kecil gitu ya. Atau ada hal apa lagi gitu ya. Atau hafalan Quran misalkan. Mangga itu ya dibuatkan aja untuk hima ya atau yang dari sini apa hal-hal yang kecil kecil dulu nggak apa-apa gitu ya. Asal dilakukan dengan kontinuitas atau konsistensi istiqomah ya. Insya Allah akan jadi manfaat juga untuk kita ya. Udah cukup ini? Sudah Bapak, sudah cukup. Sudah? Cukup, Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Ya. Untuk kelanjutannya bagaimana nih Rangga? Untuk kelanjutannya mungkin Diskusikan yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin bagi teman-teman dan para peserta yang mengikuti pada acara kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai sesi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Boleh bagi teman-teman dan pertanyaan saya. Bagi yang ingin bertanya.
Itu udah cukup jelas sebenarnya. Ya kalau tidak ditanyakan di sini, ditanyakan misalkan lewat WA juga mangga ya. Izin Dan bertanya, semoga izin bertanya Pak. oh iya mangga Alwi. Pak, itu Pak, Waktunya ada. ngerusak jantung Pak, ngerokok teh Pak mau apa ya Pak, rokok teh Pak ngerusak jantung Pak gitu. Kalau ngerokok teh Pak ngerusak jantung. Iya, kalau untuk rokok tentunya ya udah bukan jantung aja ya, paru-paru, jantung ya bahkan eh, apa sekarang kan kalau dulu rokok dapat menyebabkan kanker, gangguan jantung sebenarnya, penyakit jantung, kemudian hipertensi dan gangguan kehamilan janin itu ya. Tapi kalau sekarang lebih luas lagi, apa satu kalimat gitu ya. Tetapi maknanya lebih luas, yaitu merokok membunuhmu ya. Itu jadi bermacam-macam ya, bukan hanya jantung aja, tapi Baik, dari berbagai masalah. terima Kalau kasih kita Pak. tim kesehatan, usahakan ya yang mungkin teman-teman yang masih merokok ya berhenti gitu ya. Belajar mungkin hal itu tidaklah mudah mungkin bagi para perokok gitu ya. Tapi kalau dengan tekad niat kuat ya karena Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kesehatan kita, insya Allah bisa sukses gitu ya. Baik, makasih Pak infonya Pak. Makasih Pak. Ya, sami-sami. Pak izin bertanya, Ya, enggak. kalau misalkan orang nonis masuk ke masjid diperbolehkan apa tidak? Nah, misalkan dari non-Islam ya, sebaiknya ya tidak dilakukan. Termasuk orang Islam gitu ya, datang ke gereja misalnya, itu juga tidak diperkenankan gitu ya. Nah itu sebaiknya kita untuk makna toleransi itu bukan seperti itu ya. Kita mengikuti aktivitas ibadahnya yang beda Islam itu salahnya. Cukup kita tidak menghalangi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Orang lain pun tidak menghalangi kita. Seperti itu ya. Ini waktunya kurang dari 1 menit. Nanti gimana? Dilanjut? Atau cukupkan? Bentar lagi mati nih waktunya. Udah paham? Paham Pak? Sudah, Ya, siap. Pak Ya, sudah Pak. mungkin itu aja ya pertemuan kita hari ini. Nanti bisa dijapri aja ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.